Selamat sore Ibu, apa kabar hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan. Selamat sore juga Ibu. Keadaan saya hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu? Apakah ada perlu atau ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Kalau Ibu sekarang dalam keadaan yang tidak sibuk, saya ingin berbagi cerita dengan Ibu sebentar. Boleh? Saya merasa butuh teman untuk berbagi sedikit persoalan yang saya hadapi. Hmm, baik. Baik, boleh dengan senang hati Ibu. Saya mendengarkan dengan sepenuh bagaimana keadaan Ibu dan apa yang bisa saya bantu. Terima kasih Ibu atas waktu sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Ibu, saya Iya. ingin menceritakan terkait dengan Mhm. pembelajaran bahasa Inggris yang saya laksanakan di kelas 11. Di Mhm. sini saya merasa bahwa dalam Mhm. pembelajaran peserta didik itu belum Mhm. ketika saya mengajar itu saya kepada semua peserta didik itu belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya rancang Ibu. Oh, begitu. Apa yang menjadi dasar Ibu mengatakan demikian? Yang menjadi dasar saya adalah hal ini terlihat dari 3 kali pertemuan di kelas yang saya masuk untuk mengajar ini. Mhm. Eh, Peserta didik ini saya melihat bahwa mereka banyak yang belum memahami teks atau materi yang saya paparkan, Ibu. Hmm, kira-kira menurut Ibu apa kendalanya sehingga peserta didik tidak bisa memahami teks yang Ibu berikan? Kalau untuk kendala, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, kendala dari saya mungkin materi yang saya siapkan, kontennya belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kendala dari peserta Mhm. didik sendiri, mereka kurang meluangkan waktu untuk membaca teks yang saya siapkan, saya kirimkan ke grup Mhm. mapel. Mereka juga saat pembelajaran berlangsung di kelas, tidak semua peserta didik Mhm. itu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan membawa kamus, Ibu. Itu persoalannya. Oh, iya ya. Dari kendala yang Ibu sebutkan ini berarti mungkin masih ada kendala lain sehingga tujuan pembelajaran dengan metode membaca. Menurut saya ketika saya sudah menyiapkan, misalnya saya menyiapkan konten dengan video, tetapi ada juga yang suka membaca. Mhm. Nah, kalau dari peserta didik itu mereka kurang meluangkan waktu untuk membaca, kemudian mencari kosakata eh, dan mengulangi dengan cara membaca kosakata yang saya berikan atau mengulang teks tersebut, Ibu. Itu persoalannya. Oh, iya. Baik. Kira-kira langkah tempuh agar tarik dalam pelajaran ini. Kalau terkait dengan usaha yang saya tempuh, yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, saya Ya. melakukan asesmen diagnostik. Di sini saya berusaha eh, melihat apakah eh, gaya belajar Mhm. peserta didik itu seperti apa. Saya memetakan melalui dengan Mhm. melakukan asesmen diagnostik. Setelah itu, eh, saya juga membangun komunikasi dengan mereka. Misalnya seperti saya bertanya, kira-kira teks apa yang kalian senang untuk pelajari? Kan ada macam-macam teks. Misalnya tentang fabel atau tentang cerita binatang atau komik ataupun tentang biografi. Nah, itu saya tanyakan. Pokoknya macam-macam. Saya berusaha Ya. untuk bisa memetakan mereka sesuai dengan minat mereka dalam belajar. Ya. Baik.
Jadi masalahnya seperti itu ya. Selain ini ada kendala lain yang Wah, jaringan ini. Kendala lain yang saya hadapi di sini adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana di dalam kelas, seperti belum ada instalasi listrik atau ketiadaan pulsa dari peserta didik, sehingga saat pembelajaran dilaksanakan itu pasti tujuan pembelajaran itu tidak bisa langsung tercapai, Ibu. oh iya ya, cukup berat ya. Saya bisa merasakan apa Ibu rasakan, yang menjadi beban pikiran Ibu, jika saya berada di posisinya Ibu saat ini ya. Aduh, jaringan. Halo, Budian. Halo, Ibu Bisa mendengar, Agustina, ya, bisa dengar suara saya, Ibu? bisa tadi agak Ya, terpotong. lanjut, lanjut, Budian, lanjut. Saya, oh ya, oke. Saya ulangi ya. Ya, ulangi, ulangi. Sepertinya jaringan ini. Saya, oke baik. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Jadi ini menjadi beban pikiran untuk Ibu ya. Saya juga pasti merasakan hal yang sama jika saya berada di posisinya Ibu saat ini. Iya, Ibu, dalam hati kecil saya itu merasa beban jika ketika kita sudah berusaha menyiapkan materi dengan baik, kemudian berupaya supaya pembelajaran itu bisa diterima, tetapi tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, itu kadang kita merasa gagal, Ibu. Ha-ha. Ya benar sekali ya Ibu apa yang Ibu ungkapkan. Tapi kita tidak boleh patah semangat ya Bu. Baik, saya ingin lanjut bertanya lagi nih. Siap, Ibu. Lalu untuk mengatasi persoalan ini, langkah apa yang dapat Ibu tempuh untuk dapat mengatasi masalahnya? Pertama, di mana menjaring minat siswa ini? Upaya yang saya tempuh itu, saya setiap hari menyiapkan teks bahasa Inggris yang dikirim ke grup masing-masing. Ada 11A, 11B, Ya, 11C, dan 11D. Jadi uh, grupnya teksnya itu saya kirim secara acak, dan selain teks ada juga misalnya dalam bentuk potongan lagu bahasa Inggris atau dalam bentuk video yang mereka bisa dengan mudah mengakses, mereka klik langsung mereka dengar. Seperti itu upaya saya. oh iya baik. Selain itu, apalagi upaya yang bisa Ibu tempuh nih? Salah satunya saya mencoba untuk mengajak peserta didik untuk bisa berdiskusi atau berkomunikasi di dalam grup yang kami buat itu, hanya sekedar membicarakan hal-hal ringan Ya. saja. Jadi di sini saya berusaha, misalnya seperti mereka malam minggu, have a nice Saturday, terus nanti mereka meresponnya dengan apa, terus lanjut lagi dengan pertanyaan berikut. Atau bisa juga saya membuat latihan vocab di awal pembelajaran dengan teks yang sudah saya kirimkan. Dan untuk melihat, ditambah juga dengan ketika awal pembelajaran meminta beberapa peserta didik untuk coba kita lihat bagaimana, apakah kalian membacanya sudah semakin baik atau bagaimana, ada perkembangan atau tidak. Ibu, itu hal-hal yang saya coba untuk konsisten jalankan sekarang. Oh iya. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Agustina. Perjuangan yang begitu luar biasa. Baik, untuk mengatasi masalah ini, kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu nih? Yang bisa membantu saya dalam pembelajaran itu, yang terlibat langsung adalah peserta didik yang kemampuannya agak di atas teman-teman yang lain. Di sini saya mencoba menerapkan bahwa kita di dalam pembelajaran itu harus ada sikap kerjasama dan tolong menolong. Jadi saya menempatkan peserta didik yang sudah bisa mahir membaca duduk dengan teman yang belum terlalu mahir membaca misalnya. Yang kedua, saya juga belajar dari rekan sejawat ini, kita komunikasi. Kira-kira
Kalau untuk materi yang teks seperti ini, teman mapel yang satu rumpun mapel bahasa Inggris, metodenya seperti apa. Dan yang terakhir saya minta kerjasamanya dengan Wakasai Kurikulum. Misalnya supaya peserta didik itu ada daya juang, di situ kita seperti apa ya, kesepakatan bersama bahwa peserta didik yang akan mengikuti ujian itu mereka harus menyelesaikan salah satu tugas praktek Mhm. misalnya. Mungkin itu rencananya seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu Gustina. Jadi, apakah ada orang lain lagi yang mungkin bisa membantu selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Selain itu mungkin kesepakatan yang dibangun bersama peserta didik ada kita sampaikan ke wali kelas juga supaya wali Hmm. kelas juga bisa dorong mereka, motivasi mereka, dan juga yang terakhir orang tua peserta didik. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata di sini banyak sekali yang bisa membantu Ibu nih. Iya, Baik Ibu, terima kasih banyak ya karena sudah berdiskusi dengan membagi pengalaman belajar Ibu. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? eh, setelah kita berdiskusi, saya berbagi persoalan yang saya rasakan di kelas bersama Ibu Dian, Hmm. saya merasa sedikit lega Hmm. karena Ibu Dian Oh, sudah syukur. mendengarkan cerita saya yang pertama. Yang kedua, Ya. dengan metode yang cara Ibu Dian mendengarkan cerita saya dan mengarahkan saya bisa sendiri menemukan solusi dari persoalan yang saya alami di kelas. Nah, Betul sekali. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Agustina. Jadi semoga nanti pada kesempatan diskusi kali berikut mungkin kita bisa sharing bersama lagi dan Ibu bisa membagikan solusi-solusi yang tadi Ibu sampaikan ke saya sehingga kita bisa lihat perkembangannya sejauh mana ya. ya, Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Dian atas luar biasa sekali. waktu berbaginya. Iya, terima kasih juga Ibu. Baik, kalau gitu kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Bu. Ya, halo, selamat sore Bu Dian. Halo, selamat sore juga Ibu Agustina. Bagaimana dengan rutinitas hari ini? Puji Tuhan, baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Eh, Kabar saya baik hari ini. Cukup sibuk karena kami di sekolah ada kunjungan dari pengawas dinas PKO. Saya lihat Hmm, Budian hari ini suaranya kurang bersemangat. kedengaran ya Bu? Benar sekali Bu. Sebenarnya hari ini hari yang cukup sibuk untuk saya, di mana saya melewati situasi yang cukup berat dan membuat saya cukup bingung. Pikiran juga terbagi karena ada beberapa urusan yang saya rasa saya tidak bisa atasi, Bu. Ada apa dengan Ibu Dian? Apa karena Ibu Dian sakit terus paksa masuk ke datang ke sekolah atau ada masalah lain? Karena Ibu sudah bertanya, jadi saya ingin berbagi sedikit nih tentang persoalan saya, apa yang sedang saya rasakan, Bu. Boleh ya? Oh, boleh Ibu, dengan senang hati Ibu saya mau mendengarkan cerita Ibu, apa yang Ibu alami, mungkin hal apa yang menjadi persoalan Ibu yang Ibu hadapi hari ini, saya siap mau dengar. Ya, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Silakan Ibu, saya siap
untuk Ya, dengar apa yang eh, Ibu sampaikan, supaya setelah Ibu bercerita ini siapa baik Bu. tahu Ibu bisa Jadi, merasa lebih lega. oh ya, baik, siap-siap. Jadi begini Ibu, situasi yang cukup berat saya hadapi beberapa hari terakhir di sekolah, yaitu di mana kami 1 minggu ini lagi persiapan akreditasi. Kemudian saya menjadi wakasek kurikulum. Pasti karena tugas tambahan ini pasti banyak administrasi yang harus saya siapkan. Jadi sedikit pusing. Kemudian di samping itu juga saya harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas CGP. Kemudian dalam situasi yang sibuk ini saya juga harus membagi diri lagi karena saya dapat informasi jika anak saya sakit tadi pagi. Jadi saya sedikit tidak bisa membuat pilihan di antara kondisi anak yang sakit dan juga tuntutan pekerjaan. Saya sudah coba untuk sebisa mungkin untuk tetap semangat, tetap fokus dengan pekerjaan, tetapi walau bagaimanapun juga pasti dengan kondisi anak saya yang sakit ini dia membutuhkan saya sebagai mamanya ya. Jadi itu yang saya rasa hari ini Bu. Baik Ibu, ternyata hari ini nih Ibu pelik sekali ya untuk mengambil keputusan ini. Satu pilihan yang berat di mana menjabat sebagai wakasek kurikulum yang menghadapi akreditasi sekolah dan juga sebagai mama yang anak sedang sakit. Boleh tahu sekarang Ibu Dian ada di mana? Iya Bu, saya sekarang lagi di sekolah. Saya harus konsen untuk kegiatan akreditasi hari ini. Tapi saya tidak bisa fokus dengan pekerjaan hari ini karena kondisi anak saya lagi sakit nih Bu. Iya, kondisi anak sakit, lalu keadaan anak yang sakit ini Ibu Dian dengan siapa yang menjaga anak? Kebetulan anak dan suami lagi di Kupang, saya lagi di tempat tugas. Jadi mau tidak mau suami yang mengambil alih untuk sementara untuk merawat anak. Baik Bu Dian, berarti kalau anak dengan suami atau dengan bapaknya pasti keadaan Bu Dian, perasaan Bu Dian juga pasti jauh lebih tenang ya ketimbang ditinggalkan bersama orang lain ya. Iya benar Bu, karena uh, mau tidak mau suami yang mengambil alih dan saya merasa sedikit lebih tenang. Tapi barusan juga bapaknya menginformasikan kalau dia panas tinggi lagi. Nah, karena ada informasi seperti ini, itu yang membuat saya pikiran mulai kacau nih, mulai pikiran lagi, kerjanya sudah mulai tidak fokus. Saya merasa gelisah. Iya Ibu, kondisi itu kalau saya sebagai Ibu Dian juga pasti saya merasakan hal yang seperti itu, panik, gelisah. Lalu kalau boleh saya tahu, apakah keadaan anak sakit ini baru hari ini atau sudah terjadi beberapa hari yang lalu? Sapu anak sakit ini sudah dari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kami sempat ke dokter. Iya Ibu. Dari penjelasan dokter anak itu menyampaikan kalau anak saya itu terkena virus dan menyebabkan dia demam selama berhari-hari itu. Tapi setelah konsul, setelah dikasih obat, ternyata demamnya belum membaik juga. Akhirnya tadi pagi dapat informasi dia panas tinggi lagi. Oh ya, selain berobat ke dokter anak, mungkin ada upaya lain yang ditempuh untuk kesembuhan anak ini. Terus
Saya mau tahu kira-kira bagaimana dengan tugas ibu yang menumpuk di sekolah ini seperti apa? Iya. Baik, kalau untuk anak, selain kami ke dokter anak, tadi pagi saya sempat informasikan ke bapaknya, saya bilang kalau bisa bawa ke lab saja supaya diambil darah, dites darah saja supaya kita tahu persis Ya, masalah apa nih sakitnya kok demamnya tidak turun-turun gitu. iya ibu. Jadi untuk anak saya minta bapaknya ke lab. Sementara untuk tugas sekolah kemarin, sorry, tadi pagi itu saya sudah sampaikan ke pimpinan juga setelah kegiatan akreditasi saya akan izin untuk pulang Kupang untuk melihat kondisi anak dan puji Tuhan kepala sekolah memberikan izin. Jadi memberikan izin sehingga saya bisa pulang untuk melihat kondisi anak nih. Iya ibu. Kemudian untuk kegiatan yang lain seperti tugas CGP itu saya membagi waktu lagi. Jadi setelah mengurus anak, pasti saya curi waktu nih ketika anak sudah tidur, saya bisa menyempatkan diri untuk mengerjakan saya punya tugas CGP. Ya, untuk tugas CGP seperti itu. Jadi anak setelah mengurus anak, saya lanjut ke tugas CGP. Ya, luar biasa sekali Ibu Dian ya, Wonder Woman. Dibutuhkan di sekolah juga bisa, sebagai Harus mama jadi juga Wonder bisa. Woman. Iya. Saya ingin tahu dalam situasi yang pelik seperti ini, hanya berdua dengan suami dan anak dalam keadaan sakit ini, kira-kira apa yang ibu lakukan? Langkah apa yang ibu tempuh supaya dua hal ini bisa terlaksana? Karena dua-duanya sama-sama tanggung jawab ibu ini. Ya, betul, Bu. Jadi, jujur, Bu, tadi pagi ketika saya mendapat informasi dari suami menyampaikan anak sakit lagi dan demam panas tinggi, jadi pagi itu memang sempat menangis. Saya menangis, aduh saya bagaimana ya, dilema mau Ya, tinggalkan pekerjaan sekolah, kembali ke Kupang untuk lihat anak atau bagaimana. Jadi beban, dilema. Akhirnya setelah komunikasi dengan suami menyampaikan ya sudah konsentrasi saja dengan kegiatan akreditasinya. Nah, kalau untuk anak masih ada saya. Akhirnya karena sudah komunikasi dengan suami seperti itu, saya coba menenangkan diri. Saya bilang apapun terjadi, akreditasi harus tetap jalan nih hari ya ini. ibu. Jadi setelah selesai komunikasi dengan suami, saya menggunakan teknik stop. Teknik stop yang sudah kita belajar Kita di belajar. modul 2.2 kemarin. Jadi saya Uh-uh. berusaha untuk menenangkan saya punya hati, saya berusaha untuk kembalikan fokus saya ke sekolah, yaitu ke kegiatan akreditasi, sehingga ketika saya dihadapkan dengan asesor juga, saya minimal saya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Siap. Seperti itu, Bu. Dalam keadaan seperti ini, kira-kira siapa saja yang bisa bantu Ibu Dian ini? Dalam situasi ini yang pertama itu pasti diri sendiri dulu. Oh, diri Saya mau sendiri. tidak mau saya harus bisa membantu diri saya sendiri. Ya, saya harus kuat dulu. Jadi saya sampaikan ke diri saya, ayo Dian, kamu bisa, kamu harus kuat. Kemudian yang kedua yang bisa membantu ya pasti suami. Untuk Ya. anak ya pasti suami. Suami membantu untuk menangani atau menjaga, merawat anak untuk sementara. Mm-mm. Selain itu ada orang lain lagi atau ada cara lain lagi yang Ibu lakukan untuk anak? Uh, Orang lain lagi berarti selain saya, suami berarti teman. Mm-mm. Saya punya tim tim kurikulum Ya, yang tim bisa membantu kurikulum. saya ketika Uh-uh. saya izin, saya kembali Pak, dan pasti saya meminta bantuan mereka untuk bisa membantu. Mm-mm. Kemudian cara lain setelah ini pasti saya akan segera kembali ke Kupang untuk bisa melihat anak dan merawatnya. Baik Ibu Dian, terus itu Seperti kan itu, Bu. terkait dengan anak, Ibu bisa dari tempat tugas yang jauh langsung kembali ke Kupang. Tetapi kan ada satu tugas tadi yang Yang sebagai wakasek kurikulum itu menghadapi akreditasi ini
siapa yang Ibu andalkan untuk Oh bantu ya, Ibu? kebetulan untuk akreditasi dan juga untuk bagian kurikulum ini kami sudah dibentuk tim. Memang saya koordinatornya, tetapi karena situasi urgent, jadi tadi pagi saya sudah sampaikan ke teman dan mereka sangat memahami kondisinya saya dan mereka siap untuk menggantikan posisi saya dan saya bisa kembali untuk melihat anak saya. Baik Ibu, jadi semuanya masih dapat dikendalikan ya? Iya, Ibu. Seperti itu sudah situasinya. Saya berusaha untuk menguatkan diri saya. Jadi mau tidak mau jadi Wonder Woman nih. Agar saya bisa jalan dua-duanya. Iya. Sekarang situasinya masih di sekolah, kira-kira eh, rencana Ibu setelah kegiatan sekolah selesai kemudian balik ke rumah itu bagaimana? Setelah sampai di rumah. Oh ya. Uh, yang pasti karena masih di sekolah, saya menunggu untuk kegiatan akreditasi ini sampai jam siang selesai. Setelah itu saya izin dan kembali ke Kupang. Setelah sampai di Kupang, yang pasti saya lebih fokus ke anak. Setelah fokus ke anak, anak sudah aman, baru saya lanjut untuk mengerjakan tugas tambahan, yaitu tugas CGP ini. Oh iya. Kemudian kita sudah diskusi hampir setengah jam lebih ya kita berbagi ini cerita kita Iya, hari ini. Saya tidak rasa. tidak terasa. Kira-kira bagaimana dengan perasaan Budian sekarang? Um, saya merasa cukup lega ya, karena tadi pagi tuh saya rasa aduh tumpuk semua di pikiran nih, mau kerja yang mana nih, mau lepas yang mana. Iya. Tapi setelah saya berbagi dengan Ibu Agustina, saya merasa lebih plong. Kemudian tadi setelah diskusi saya juga lebih menemukan apa ya, menemukan solusinya sendiri, kemudian lebih rileks untuk menjalankannya. Jadi sudah senang sekali bisa berbagi dengan Iya. Ibu Agustina. Iya. Terima kasih juga Bu Dian karena sudah percaya dengan saya. Setidaknya apa yang Ibu Dian alami pasti juga menjadi pengalaman berharga untuk saya supaya saya juga mencuri semangat dari Ibu Dian bahwa ketika kita dalam situasi yang sulit juga kita tetap semangat mengandalkan diri kita. Untuk Ibu Dian semangat terus dan sukses untuk akreditasinya ya.